Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini sudah masuk ke praktikum materi yang terakhir. Nah, materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang Django CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Nah, untuk praktikum yang ke 7 sama 8 nanti saya fokuskan ke bagian tugas akhir saja ya, biar nanti lebih fokus lagi. Oke, untuk itu kita langsung saja membahas tentang CRUD di Django. Django CRUD. Nah, kita biasanya akan melakukan transaksi atau manipulasi database menggunakan CRUD, tapi di sini kita akan memanfaatkan Django Python, Django admin ya, dimana kita kemarin sudah bisa membuka admin di halaman web kita yang menggunakan Django, tetapi di sini kita tidak sampai hanya membuka saja. Nah, di sini nanti kita akan membuat sebuah template di mana nanti templatenya itu website dengan tampilan website seperti biasa, tapi nanti tampilan website itu nanti bisa memanipulasi atau bisa mengakses admin Django. Nah, cara aksesnya itu nanti kita bisa memanfaatkan HTML form dan dikoneksikan ke dalam admin atau database yang ada di Django. Nah, kita di sini belajar tentang read dulu, di mana pada fungsi read itu kita bisa mengambil daftar buku dari database dan menampilkannya ke dalam HTML tabel. Nah, untuk membuat HTML tabel ini seperti praktikum yang kemarin, kita cukup membuat sebuah tambahan coding di dalam views.py. Views.py ini kita sudah buat ya kemarin sepertinya ya. Kita coba buka ya, mulai Django yang ini file project kemarin, saya buka yang di bagian folder books dulu ya. Nah, ini kita sudah buat views PY, kalau belum nanti silakan bisa dibuat. Terus kemudian di views PY ini kita tambahkan form.models import buku. Forms.model import buku. Kemudian sudah kurang S1 ya. Kemudian di sini di dalam dev index itu kita tambahkan book.object_all. Di dalam index ya sudah ada index request, kita cukup tambahkan konteks. Sini dengan nama booklist ya. Book.object_all. Terus kemudian di return-nya kita tampilkan render request book /index context. Jangan lupa pakai ini. Request dulu ya. Index.html context. Nah, kalau sudah di sini nanti kita akan membuat file baru pada project template books index. Di sini ya, di template ya. Di bagian di sini di bagian template sini. Ini kemarin sih kita sudah buat, tapi ini kan tidak ada ininya ya, folder books ya, karena di sini kita nanti akan membuat seperti ini direkturnya templates. Di dalam templates itu ada books, ada folder books, dan nanti di dalam folder books itu ada index.html. Ini kita
kita add file index.html ya. Oke, ini kita sudah buat. Nah, codingnya bisa seperti ini. Nanti silakan bisa diketik. Ini saya post dulu. Seperti ini ya codingnya ya. Saya post. Kita kupas ini aja loh. Kemudian setelah itu ini kita bisa buat judul dengan nama CRUD saja ya. Halaman buku gitu aja ya. Halaman buku, terus kemudian setelah itu isinya satunya indeks buku, dan kita ketikkan mulai dari saya 1 ya. Atau mau dimodif sesuai dengan keinginan masing-masing juga boleh. Nah, biasanya kalau di run server pakai perintah run server ini ya, maksud saya ya. Ini ya, Python manage py run server 80 nanti akan kelihatan nih coding yang error itu di bagian apa. Dan ini coba saya benarkan dulu di line 6 views py. Nah, tadi salahnya saya kurang ini ya, sama ini import book. Ini coba kita run ke sini ya. Oh, ini kan karena kemarin untuk defaultnya dia masih ngerunning yang indeks yang di luar sini, yang ini. Nah, kalau pengen merunning atau menampilkan indeks yang ada di dalam books, berarti ini dikasih slash books. Nah, oke, nggak apa-apa, ini ada error sedikit. Kita coba benarkan. Book has no attribute object. Nah, coba kita benarkan ya. Nah, ini saya salah di bagian sini ya. Tadi kurang S ya. Untuk atribut no objek tadi ya. Ini saya kurang S tadi. Nah, jadi benar-benar harus diperhatikan ketika di running. Ini nanti akan keluar seperti ini. Ini untuk tambah bukunya ya masih belum ada halamannya karena kita belum nambahin. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut di bagian read-nya ini ya. Daftar buku. Kita tambahkan link seperti ini ya. Ahref di bagian di bawahnya title ya. Ahrefnya kita ganti URL book index tanda petik ya 1 daftar buku. Oke, sudah. Django WRL import page. Django sebentar. Nah, ini keluarannya tadi saya kurang. Aduh, ke close sebentar, ke close ya. Ini tadi saya kurang memasukkan books. Nah, coba kita buka lagi ya di bagian template-nya si ini yang all ini. Nah, saya kurang memasukkan books karena ini dia akan merelate folder index. Waalaikumsalam. Akan merelate ke sini, makanya harus sama.
Nah, keluarannya seperti ini. Ketika diklik box, ini coba nanti gini. Nah, ketika diklik daftar bukunya, dia akan merelate ke halaman box seperti ini nanti. Oke. Kemudian kita akan meng-create fungsi create di dalam box views.py di sini. Ini buat file baru ya, kita akan membuat file baru, tapi sebelumnya kita harus menambahkan return render request di bagian views.py dengan nama seperti ini, books/forms.html. Nah, ini di fungsi yang berbeda ya, karena tadi kan fungsinya dev index. Kalau di sini kita akan membuat satu fungsi lagi dengan nama dev add di dalam views, books views. Books views, ini kita buat satu fungsi lagi dengan nama dev add request. Di sini nanti di dalam dev add itu dia mereturn sama ya, ini ya kayak ini, langsung ke returnnya. Requestnya books/form.html, konteksnya nggak usah. Oke, di sini sudah ada form.html. Kita tinggal menambahkan satu file lagi dengan nama form.html di dalam books, di dalam template books ya. Karena ini tampilan. Kalau tampilan itu harus di dalam template ya, kalau tampilan ya. Kita minimize lagi booksnya, ini di dalam template books. Kita buat satu file lagi dengan nama tadi form.html. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita akan membuat tampilan seperti ini di dalam form.html. Ini sudah saya buatkan ini ya, form.html. Ini isinya langsung kita ketikkan tanda seru, terus di tab saja, nanti akan muncul dokumen seperti otomatis. Di sini namanya, title-nya boleh form, halaman form ya, sama ya namanya, namanya sama, kita halaman buku gitu aja ya. Nah, kita tambahkan di dalam body ini, kita tambahkan ini form action. Nah, ini sudah saya ketik semua. Kemudian di dalam box URL kita tambahkan seperti ini ya. Ini coba saya geser dulu biar lebih kelihatan foldernya. Ini di dalam books URL. Jadi di dalam folder books cari URL-nya. Nah, ini di sini kan kita baru satu ini ya, satu pad ya. Ini kita tambahkan 2 pad lagi karena nanti kita ada 2 perintah add dan save. Kita kopas saja nggak apa-apa ya. Terus ini add, kemudian satu tambahkan lagi dengan nama save. Terus ini save. Oke, kemudian
modifikasi navigasi tambah buku. Navigasi tambah buku di dalam Books Index. Kita coba buka di dalam Books yang bagian Index. Jadi kita modifikasi, kita tambahkan di indeks buku ya, di atasnya indeks buku ini dia ada tambah buku, ini kita linkkan, hrefnya kita linkkan ke bagian URL, terus book.add. Oke, terus setelah itu sekarang kita coba klik tambah buku pada daftar buku, maka akan diarahkan ke dalam form ini ya. Untuk sekarang form masih belum berfungsi, kita bisa membuat ini, kita coba klik dulu ya di bagian ini. Coba kita apa namanya, run lagi ya. Semoga gak ada yang error ya. Aduh, ke close lagi nih saya. Ke close lagi sebentar. Ini kemudian kita masuk ke sini dan masuk ke tambah buku. Ini sudah, linknya sudah benar ya, cuman dia belum mengarah ke bagian form buku ya. Coba nanti kita cek kembali apa yang kurang. Oke, ini masih satu lagi yang perlu ditambahkan, itu adalah bagian view-nya. Saya perbesar aja. Jadi di bagian view, books view itu apa namanya? Di sini kita membuat metode post. Dimana kalau kita membuat metode post, itu nanti dia akan merequest metode untuk request dari form, yaitu post. Artinya nanti dia akan mengambil variabel dan akan mengakses halaman lain di sini. Makanya di sini di bagian books views itu kita butuh mempostkan ya, butuh menambahkan post ya di dalam apa namanya, dev save-nya. Terus setelah itu nanti kita tambahkan ini juga di dalam views di fungsi save. Views ini apa namanya, ini judul post publish itu disamakan dengan nama atribut yang ada di dalam input name-nya, seperti judul sama ya, publish sama, itu harus sama ya namanya ya. Nah, ini perlu ada ini untuk mendirect ke indeks buku, TTP respond direct reverse ke books index. Kita coba tambahkan ini dulu. Sebentar. Book. Buku sama dengan book. Ini pakai perubahan seperti ini. Judul.
luas, kemudian tahun ya, kalau tadi kan publish ya, kalau publish coba kita namakan publish post sesuaikan nama yang ada di sana tadi, buku save. Book index, books di dalam book index sudah. Setelah itu di sini juga kita tambahkan HTTP respon direct ya, makanya ini error karena di atas memang kita belum tambahkan HTTP respon, HTTP respon. Mobilnya kenapa bacaan gitu? Nah, ini jangan lupa ya, importnya ditambahkan yang di sini di bagian views ya. Book views ditambahkan import HTTP respon direct, redirect, sama import reverse. Oke, coba kita ini jalankan lagi. Kalau ada error kita kasih lagi. Ini tambah buku, kemudian sebentar, ini tambah bukunya belum berfungsi ternyata. Saya cek dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah bisa ya mengakses form, yang dimana tadi ini kita sudah tambahkan tambah buku. Nah, sebentar, ini harus, kalau seperti ini biasanya perlu di running kembali, run servernya. Sebentar, di sini ya biasanya ya. Nah, ini kita running kembali. Nah, setelah ini kita bisa langsung menambahkan buku yang akan kita list di dalam database kita. Membuat game sederhana misalkan ya. Publish tahun 2020, langsung kita simpan. Nah, ini kita error karena tadi belum saya cek lagi untuk value has invalid format di dalam book save ya. Oke, sebentar, saya cek dulu. Nah, ini tadi kesalahannya ada di bagian form. Nah, di sini input name tab publish-nya, type-nya itu harus date. Nah, ketika nanti ditambah, ini saya contohkan membuat aplikasi sederhana dengan Django gitu ya, coba ya. Nah, ini kita pilih, kalau date nanti inputnya tipenya seperti ini, DDMMYY. Kemudian ini kita coba include-kan 2019 ya. Tahunnya diketikkan aja nggak apa-apa. Simpan, dan nanti akan keluar seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan edit dan hapus. Untuk penambahan edit dan hapus kita langsung cek di sini ya. Untuk save kan kita sudah buat. Ini create sudah membuat ya. Nah, untuk edit dan hapus itu nanti juga sama persis. Mungkin ini nanti untuk edit dan hapus memang tidak ada di bagian modul sini ya. Tapi mungkin nanti prosesnya hampir sama. Hanya saja nanti ditambahkan satu form lagi bernama form edit ya. Form edit ini sudah saya buatkan di sini di bagian form.
Nah, ini nanti silakan nanti buat satu form edit lagi seperti ini. Kemudian nanti setelah itu nanti ditambahkan lagi URL-nya, dimana tadi butuh URL di views ya. Views ini ya, functionnya ditambahkan edit, terus URL-nya juga path-nya ditambahkan untuk edit, dan books-nya di bagian templates di bagian folder buku ini juga ditambahkan untuk edit. Oke, untuk praktikum hari ini saya cukupkan hanya ini dulu saja, add. Sedangkan untuk edit dan delete nanti silakan bisa dibuat sendiri. Dan mungkin nanti saya kasih ini ya codingnya ya, biar nggak bingung ya, karena minggu depan saya akan memfokuskan hasil dari edit dan hapus sampai nanti fokus ke aplikasi yang digunakan untuk tugas akhir. Terima kasih untuk praktikum hari ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.